mencoba memberi perkembangan. Itu kan Bapak Ibu kita akan sama-sama mulai. Dan satu hal yang perlu menjadi satu kebanggaan juga saya lupa sampaikan ke teman bahwa semuanya kegiatan ibadah Harnas kaum muda 2020 ini dari mulai persiapan, perencanaan, segala sesuatunya, pemikiran, semua itu berasal dari mereka. Ya, kami sebagai mentor, kami sebagai ketua penanggung jawab kaum muda hanya mengawasi saja, tapi segala sesuatunya dari mereka. Ya, sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan. Kita mulai pada kita pada hari ini. Tapi sebelumnya dengan hormat saya minta Bapak Pendeta untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita akan berdoa mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami karena kaum muda. Pakai Tuhan setiap kami, setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, bisa menjadi contoh Tuhan buat teman-temannya Tuhan, bahwa mereka mempunyai wadah Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan di masa mudanya. Kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan pakai setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, teman-teman, saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau sampaikan Tuhan ke tempat ini dengan penuh sukacita. Untuk kami memulai bersorak-sorai, memulai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, kami yakin, kami percaya, kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah Harnas kaum muda pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sambut hadirat Tuhan. Arahkan tidak pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Hallelujah.
kehendak-Mu memenuhi setiap kami. Kuasa yang terbatas Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Sebab kami terlalu yakin Tuhan. Kuasa yang tak
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap muji muliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu, bersemangat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan boleh berikan salam kanan kiri, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sapa kanan kiri, beri senyum dari mata Bapak Ibu sudah terlihat. Mata-mata penuh dengan sinar kemuliaan Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Yang lelah boleh duduk, yang masih semangat boleh berdiri, yang masih merasa muda wajib berdiri Bapak Ibu. Karena inilah waktunya bagi kita anak-anak Tuhan untuk bersemangat bagi Tuhan. Waktunya bagi kita untuk berdamai bagi Tuhan. Waktunya bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua. Yeah.
sungguh-sungguh sekalipun badai rintangan menghadapkan. Konsep pemikiran semacam inilah yang akan dimiliki oleh anak-anak muda tempat ini. Mereka mau terus maju karena mereka yakin mereka umat pemenang dan mereka akan mau berdampak bagi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan Tuhan. Dan setelah ini Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat satu rangkaian video, yang dipersiapkan oleh kita kaum muda. Ada beberapa jemaat, ada beberapa anak Tuhan di tempat ini yang diberikan pertanyaan tentang seberapa pentingkah kaum muda, apakah mereka bisa berdampak, dan apa yang harus dikerjakan oleh mereka kaum muda di tempat ini. Sudah siap videonya? Nah, kita akan sama-sama menyaksikan itu. Ini adalah penyampaian dari saudara-saudara. Menurut saya, mampu atau tidak mampunya anak muda berdampak bagi gereja GSI tergantung kalian. Kalau kalian mau menjadi anak muda yang mampu berdampak, ya yang pasti pertama, kalian setia datang ibadah di kaum muda. Jadi kalian bergabung dengan komunitas kalian semestinya. Yang kedua, yang pastinya hidup kudus di hadapan Yesus. Kalau kita nggak hidup kudus, Tuhan pun mau melihat kita bagaimana. Nah, kalau kalian mau tidak mampu, ya monggo ikuti kata dunia, orang bilang. Kalian bisa nggak usah datang ibadah, nggak usah hidup kudus, terserah mau kalian hidupnya bagaimana ya. Tapi itu kembali lagi hidup yang sia-sia kalau menurut saya. Jadi kalian harus mampu untuk berdampak bagi gereja di tempat ini. Menurut saya, kaum muda di suatu gereja itu sangat dibutuhkan keberadaannya. Karena kaum muda itu akan merupakan regenerasi dari kita yang sudah menuju usia lanjut. Oleh karena kaum muda itu biasanya dia semangat, inovatif, kreatif. Itu sangat dibutuhkan dalam suatu kegiatan gereja. Dan kaum muda itu akan menjadi petunjuk atau panutan bagi generasi di bawahnya, dan juga menjadi penyemangat bagi kami yang sudah masuk usia lanjut. Oleh karena itu, kaum muda harus tetap semangat melayani Tuhan dan harus tetap mempunyai keinginan untuk melayani Tuhan. Di dalam segala kegiatan, ambil kegiatan semua yang ada di gereja sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada, dan Tuhan Yesus akan menyertai. Itu suatu yang pasti. Demikianlah pendapat saya tentang kaum muda di gereja. Shalom, menurut saya banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan oleh kaum muda untuk kemajuan gereja. Karena mau tidak mau, kedepannya kaum muda akan menjadi penerus gereja. Mulai dari kepengurusan gereja, pelayanan mimbar, dan lain sebagainya. Saya percaya kedepannya kaum muda GSCA pasti akan bisa berdampak positif bagi kemajuan gereja. Mungkin yang dapat dilakukan kaum muda saat ini hanya ikut dalam pelayanan mimbar dan kepengurusan gereja, tapi saya percaya jika kaum muda terus dibimbing dengan benar, kedepannya kaum muda akan menjadi lebih baik dan bisa lebih lagi untuk memajukan gereja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Harnas Kaum Muda tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara muda, orang-orang muda yang luar biasa. Engkau semangat. Ada 6 BBM. Jika kita bersatu, pasti ada orang lain. Jika kita bersekutu, pasti ada hubungan. Jika kita bersapa, pasti ada pertemuan. Jika kita belajar,
pasti ada sebuah peristiwa. Jika kita membangun, pasti ada perbedaan. Jika kita mengkomunitas, pasti harus ada Anda. Puji Tuhan, tetap semangat kaum muda. Ayo kita maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memakai setiap saudara-saudara muda, orang-orang muda di tempat ini. Penting dan pastinya sangat bermanfaat. Tuhan ingin penyembahan orang-orang muda. Puji Tuhan. Jadi ternyata dari apa yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan jemaat yang percaya juga dalam hati kecil, Bapak Ibu Saudara semua setuju bahwa kaum muda punya peran yang penting bagi gereja kita, betul? Karena mereka adalah generasi penerus kita. Saya tertarik dengan satu statement bahwa kaum muda harus bisa menjadi panutan di generasi di bawahnya dan bisa menjadi penyemangat bagi generasi di atasnya. Ya, kaum muda tulang punggung gereja. Anak-anak buat teman ini yang mungkin belum bisa bergabung dalam barang siap untuk menjadi tulang punggung gereja, mau untuk berdampak, karena ternyata saudara-saudaramu baik yang sudah dewasa maupun anak-anak atau masih anak sekolah baru sekalipun membutuhkan kehadiranmu untuk ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini, berdampak bagi gereja, berdampak bagi sesama. Kepada tugas selanjutnya. Mari kita doakan. Bapa, kami bersyukur pada saat yang indah ini Tuhan. Kami bawa persaudaraan kami untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai setiap tangan-tangan kami untuk kami memberikan dan belajar memberi yang terbaik, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dan biarlah gereja ini menjadi gereja yang terus maju ya Bapa. Karena anak-anak Tuhan selalu memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati berlimpah berkali lipat di dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kaya. Disampaikan oleh hamba-Nya, boleh tertanam dalam setiap hati kita, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kita pun akan berdampak bagi banyak orang. Mari bersatu sejenak. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau kami ada saat ini di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kau satukan kami Tuhan untuk menikmati sukacita Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Ketika kami menaikkan pujian kami, sukacita Tuhan itu hadir. Dia akan membawa setiap kami untuk suka memuji dan menyembah Tuhan. Keinginannya Tuhan bahwa setiap kami anak-anak-Mu selalu menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Disitulah kehadiran-Mu, jamahan-Mu, berkat itu mengalir, dicurahkan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan Kau sampaikan kepada setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang indah setiap kami boleh menikmati Engkau. Haleluya. Semua yang siap untuk diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih luar biasa anak-anak muda. Saya pernah muda Bapak Ibu, dan sekarang saya masih punya jiwa muda, ya, karena saya mau terus punya semangat, ya. Selalu anak-anak saya selalu mendukung, mendorong saya, ayo nih tetap semangat, ya. Ada sesuatu yang luar biasa di balik semangat orang-orang yang sudah pernah muda. Betul? Siapa yang di sini pernah merasakan muda? Saya tanya dulu dari atas, ya. Siapa yang pernah muda? Ya, tangannya jangan tinggi, ya, tinggi. Pernah muda, yang pernah muda. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang pernah merasa muda ini mungkin merasa apa ya? Aku wis tuwa, ya. Ben anak-anak muda. Hanya kira-kira seperlimanya yang angkat tangan. Saya tidak sengaja saya angkat tangan tadi, ya. Rupanya yang sebagian besar ini masih muda, sedang muda. Amin. 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 Nah, ya mungkin bingung ya. Aku ini masih muda, kok rambutnya udah ubanan gitu ya. Tapi saya percaya setiap kita harus ada semangat, ya, harus ada semangat. Jangan merasa habis semangat sing muda-muda. Aku ini garek terima loyone. Tidak, saudara. Semua di hadapan Tuhan itu sama, ya. Memang Tuhan pakai banyak anak-anak muda dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan. Luar biasa, ya. Kita akan memulai dulu. Saya ucapkan dulu selamat Hari Nasional Kaum Muda seluruh GSCA di Indonesia. Dan pagi hari ini secara khusus Kaum Muda Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel di Magelang. Saya ucapkan selamat Hari Nasional Anak Kaum Muda, ya, yang bertema Extreme Impact, yang berarti, yang artinya anak muda harus punya dampak yang luar biasa. Dan dampak yang luar biasa. Kita semua pagi ini ada. Tuhan memberi hidupmu untuk terus tetap semangat. Kita punya dampak, ya. Kita harus berdampak. Kita mempunyai satu pengaruh yang luar biasa. Saudara, kita buka saja
di Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 kita akan membaca bersama. Ayo, yang masih merasa muda, ayo baca yang keras ya. Yohanes 15 ayat yang keempat, 5 dan 8. Memang temanya ayat yang ke-8, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya mulai ayat yang keempat, 5 dan 8. Ya, baca ya. Yuk kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, firman-Nya sungguh luar biasa. Yuk silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya di dalam tema ini atau firman Tuhan membawa untuk kita ini berdampak. Jika kita tinggal di dalam Kristus, ya tadi sudah dijelaskan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Yesus katakan, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah sebuah hubungan yang sangat erat ketika Yesus mengumpamakan sebuah pokok anggur ya. Dan kitalah ranting-rantingnya dan Kristus adalah pokoknya. Jika ranting-ranting ini tidak berbuah, maka akan dipotong, gitu ya. Jadi buah, orang-orang yang bisa berbuah adalah orang-orang yang melekat pada pokoknya. Amin. Saya ingin bicara pada pagi hari ini tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat berdampak. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, jika kamu melekat pada pokoknya, jika ranting itu melekat kepada pokoknya, maka ia akan berbuah banyak. Dan ranting itu ialah saudara saya, dan pokoknya itu adalah Kristus. Jadi jika kehidupan kita melekat kepada Kristus, kita akan berbuah banyak. Tetapi tadi ayat yang keempat dikatakan, ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ada yang tidak dapat berbuah karena ia tidak tinggal di dalam Kristus. Amin. Ya, tapi ketika engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalammu, ini satu ada hubungan yang erat. Engkau tinggal di dalam pokoknya, maka engkau akan berbuah banyak. Amin. Ya, pertanyaannya, apakah benar-benar saya sudah melekat? Ya.
benar-benar tidak aku sudah melekat kepada pokok anggur, yaitu Kristus. Banyak orang Kristen merasa, aku ini siapa? Aku ini anak Tuhan, aku ini murid Kristus. Ada buahnya enggak? Keluar buahnya enggak? Nah ini sangat kita harus waspada. Ya, karena ada ranting yang tidak mengeluarkan buah. Ya, tadi ayat keempat katakan karena ia tidak melekat kepada pokok, yaitu Kristus, pokok yang benar. Mungkin yang dimaksud adalah anak Tuhan yang hanya di gereja. Kalau di gereja sangat manis, tapi kekristenan ketika kita keluar dari pintu gereja. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku mengenal dari buahnya. Orang akan mengenal mereka dari buahnya. Ada tidak orang-orang percaya mengeluarkan dia? Ada dikatakan orang-orang Kristen, ada buahnya enggak? Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang pertama tadi, saya mengajak setiap kita hidup di dalam Tuhan. Hidup dulu dalam Tuhan. Ranting ini harus melekat kepada pokok yang benar, yaitu Kristus. Maka bisa berbuah banyak. Ya. Rantingnya itu benar-benar sungguh-sungguh melekat atau tidak? Sungguh-sungguh melekat atau tidak? Mari saya ajak kaum muda, orang-orang muda, ayo mulai saat ini engkau harus melekat benar kepada pokok yang benar, yaitu Kristus. Melekat sungguh-sungguh supaya benar-benar buah itu akan keluar, buah itu akan nampak, buah-buah yang banyak. Ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya yang pertama tadi ya, kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menikmati pemulihan. Betul? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menikmati pemulihan. Oh ya, saya sudah harus berubah. Oh ya, saya harus bertumbuh. Oh ya, saya harus berakar. Saya harus makin dewasa di dalam rohani. Itu orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Makanya kalau ranting ini tidak melekat, ia tidak dapat mengeluarkan buah. Amin? Amin? Ya. Yuk kita waspadai kehidupan kita. Yang pertama tadi, kalau hidup kita melekat pada Tuhan, maka kita akan menikmati pemulihan, dipulihkan. Ya, kita ini dulu siapa? Mungkin kita yang saya katakan tadi pernah muda. Kalau sekarang ada masih di tempat ini, itu luar biasa. Karena kau menunjukkan satu buah-buah yang banyak. Keteladanmu diperlukan oleh orang-orang di bawah kita, generasi-generasi yang akan menikmati keteladanan saudara-saudara. Penting yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Mungkin kita bisa menikmati atau mengalami kuasa Tuhan. Orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, ia akan mengalami kuasa Tuhan. Orang-orang muda, saya katakan, sekarang ini dunia berubah begitu rupa, baik dalam sosial, baik dalam pendidikan, baik dalam politik, baik dalam budaya, semua berubah total. Hanya satu yang menyerang, keadaan COVID ini yang menjalar ke seluruh dunia. Saudara dan saya, apakah kita tetap melekat kepada pokok anggur yang benar?
kepada pokok yang benar, yaitu Kristus. Ketika perubahan ini terjadi, saudara ngalami, saya ngalami, saudara. Dunia ini ngalami, bahkan dari pemimpin-pemimpin negara-negara mengalami, sehingga memikirkan hal-hal yang harus dirubah sistem pemerintahan, terutama dalam kesehatan. Ya, dalam memerangi untuk mencari vaksin ini mereka bekerja terus sampai saat ini. Mungkin kita nurut saja apa yang menjadi protokol kesehatan melalui pemerintah yang diberikan kepada setiap warga yang ada di Indonesia. Kita belajar untuk nurut. Tetapi ketika hidup kita, ya, kita mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ya, ketika hidup kita tetap melekat, saya katakan gereja-gereja Tuhan, saudara dan saya dan gereja di tempat ini ada atau merasakan satu dampak yang apa dikatakannya, yang harus diawasi. Karena ini dampak-dampak dari COVID ini membuat gereja jadi off, ya. Gereja tidak bisa melakukan dengan kebebasan untuk banyak bertemu, banyak melakukan aktivitas pada pertengahan minggu. Ini loh musuh besar gereja Tuhan. Ketika dijauhkan dari pertemuan ibadah, ya, terasa enggak, saudara? Saya harus cari pekerjaan untuk mencukupi semua, karena ini sulit. Saya harus kerja keras. Inilah yang menjadi musuh gereja, musuh kita yang terbesar. Ketika kita mulai putuskan, ya, wah, tidak ada ibadah, tidak ada doa lagi, tidak ada pertemuan lagi, tidak ada kegiatan lagi yang biasa kita lakukan. Ini yang menjadi masalah atau musuh besar bagi gereja-gereja di Indonesia, saudara. Tetapi puji Tuhan, kalau kita memegang firman Tuhan dan kita berpegang kepada pokok anggur yang benar, pokok yang benar, kita melekat sungguh-sungguh hidup kita, maka kita mampu untuk melakukan banyak hal. Ya, saya rasakan, ya, ketika kita mulai diam, ini ada kaum muda, ya, orang-orang muda yang mulai semangat kembali. Ayo, ya. Saya senang ketika berkumpul dengan anak-anak muda, dan saya jadi semangat. Saya diberi umur segini, saya tetap harus semangat, karena saya melihat atau di tengah-tengah kaum muda. Saudara diberkati dari pelayanan kaum muda, ya, berkati, ya. Saya rindu untuk kaum muda yang lain. Ayo bergabung dalam pelayanan supaya musuh kita yang besar itu bisa kita patahkan. Oleh karena saudara dan saya harus berdampak. Dan yang kedua, kita akan buka di Matius. Kita akan buka di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Yang kedua, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kedua, kita sadar bahwa kita ini adalah terangnya Kristus, untuk kita terus menerangi keadaan dunia yang gelap ini. Kalau saya melihat perkembangan teknologi ini luar biasa pesatnya. Sekarang sudah tidak asing lagi bagi Zoom, ya, anak-anak muda. Tapi kita mau bergerak. Kita mau bergerak terus, kita boleh mengikuti, kita boleh mempercayai kabar apapun.
Kalau dulu gambar-gambar porno kita harus jauhkan. Ya, saya ingat kakak saya kaum muda dengan Bapak Ambala tidak boleh nengok-nengok ke gedung bioskop, gambar-gambar yang tidak membawa pengaruh yang baik. Ya, tapi sekarang gambar itu kalau klik sudah gambar apa, bisa saja apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan, tinggal klik saja, kau akan bisa melihat. Bahkan iblis mulai bekerja kalau yang tidak baik. Betul. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan melihat, dan memang itu yang terjadi di dalam dunia. Bukan hanya umur 20-an ke atas, tapi sampai umur yang SD pun bisa menikmati segala. Tidak bisa sekarang manusia zamannya tidak pegang hati satu orang saja. Saudara di rumah punya hati lebih dari satu, pasti. Ya, karena anak-anak harus punya sendiri, ya orang tua harus punya sendiri. Bebas, orang tua ketika bekerja keras tidak pernah tahu apa yang dilakukan anak-anak kita. Tetapi kita harus paham dengan perkembangan teknologi. Gampang untuk percaya kabar sana, kabar sini. Kita mungkin sudah jenuh mendengar kabar tentang COVID. Ya, wah, menakutkan. Makanya selalu berpesan bagi yang ada di mimbar dan membacakan pengumuman, selalu mengingatkan jangan kamu terlalu takut, tetapi juga jangan kamu terlalu berani. Nah, itu menjadi awasan kita. Kita bisa menjaga lingkungan kita. Tetapi firman Tuhan katakan engkau harus berdampak karena engkau adalah terang Kristus itu di dalam rumah tangga, di lingkungan. Dan rumah tangga ini dirusak oleh keadaan-keadaan apa yang terjadi di HP. Apakah bisa kita terus mendampingi anak-anak kita yang bermain HP? Ya, contohnya tadi TikTok ya, wah kita bisa ketawa. Tetapi melalui HP itu kita bisa mencari dia, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menjaga hubungan, kita bisa bersekutu melalui HP. Itu pengaruh dampak yang positif. Kita sebagai orang-orang percaya harus punya dampak yang positif melalui HP. Keadaan sekarang ini, nah, tidak boleh berkumpul banyak orang, tetapi melalui HP saudara dan saya bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Setiap pagi saya berdoa, saya share pengurus supaya kita bergerak untuk berdoa. Sangat sederhana, tapi saya percaya disitulah kita memulai hal-hal, menikmati hari-hari yang akan kita lalui ini. Selalu firman Tuhan itu ada, yang akan memberikan kekuatan. Ayo kaum muda, engkau generasi yang luar biasa, engkau generasi yang akan dipakai oleh Tuhan melalui hidupmu. Dunia ini perlu engkau. Ya, ada di keluarga kita, ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus menjangkau bagi mereka supaya Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Ya, Tuhan ingin, Tuhan panggil saudara dan saya untuk saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah, untuk hidup saudara terus melekat. Karena saya tadi katakan dunia ini begitu kacau, saudara. Saya belajar dari seorang Yusuf. Yusuf itu mampu mengalami perubahan demi perubahan. Seorang Yusuf, saya belajar Yusuf itu siapa?
Dia orang yang biasa, dia orang yang masih muda daripada kakak-kakaknya. Ya, Yusuf ini orang yang paling kecil waktu Yusuf mulai menginjak dewasa. Hanya beberapa, kalau dikatakan di Alkitab, ketika Yusuf umur 30 tahun, dia sudah menjadi satu penguasa. Yusuf mengalami perubahan oleh apa yang terjadi. Kakaknya yang cemburu, ya. Yusuf mengalami sampai dibuang di sumur. Artinya apa? Supaya Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa dan mati. Maksud dari kakak-kakaknya itu seperti itu. Tapi Tuhan melihat seorang yang Yusuf, seorang muda yang tidak punya pengalaman, ya. Kalau saya belajar dari Yusuf lahir, Yusuf itu lahir dimanja, tapi Yusuf itu sudah disuruh-suruh bekerja, ya, untuk mengantar makanan kakak-kakaknya. Ini seorang Yusuf dari kecil sudah dilatih untuk bekerja, meninggalkan orang tuanya. Tapi ketika Yusuf di dalam sumur, satu kehidupan yang penuh dengan ketakutan, karena tidak ada yang bisa dilihat, keluarga pun tidak bisa. Itu kejahatan, saudara-saudara. Tapi Yusuf mulai diangkat beberapa hari kemudian, dan Yusuf dijauhkan dari orang tuanya yang menyayangi Yusuf. Yusuf tinggal di sebuah istana, ya. Yusuf dibesarkan di sini. Tapi Yusuf dia mempunyai satu buah yang luar biasa, ya. Dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Yusuf dikasih sesuatu yang harus dikerjakan. Yusuf bisa mengartikan mimpi, dan melalui itu, ya, Yusuf kembangkan dari Tuhan apa yang sudah engkau beri, sebuah talenta, kemampuan engkau kerjakan seperti Yusuf. Melalui hanya sangat sederhana, mengartikan mimpi, ya, tetapi Yusuf ini tetap dia hidup melekat kepada Tuhan. Dia dipertemukan dengan hal-hal yang luar biasa, yang sepertinya kamu muda tidak bisa apa-apa, kamu muda belum berpengalaman banyak. Tetapi ketika kita melekat pada pokok yang benar, ketika hidup kita melekat pada pokok yang benar, katakan firman Tuhan, kau berbuat banyak, sehingga Bapamu yang di surga dipermuliakan. Artinya apa? Kita mempunyai satu keteladanan karakter Kristus. Ketika Yusuf ada di, sudah mengalami satu perubahan, ada di istana. Hidupnya sebenarnya enak, tetapi Yusuf tetap merendahkan hati. Yusuf diberi satu kepercayaan yang luar biasa. Karena apa? Kejujuran Yusuf. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Kalau engkau, saudara dan saya, disertai oleh Tuhan, apapun yang engkau kerjakan berhasil. Amin. Amin. Kita pegang. Sepertinya rugi saya jualan, tapi di balik itu ada sesuatu hal yang manis yang kita tidak pernah tahu. Tuhan kerjakan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Nah, Yusuf dijadikan karyawan rumah tangga untuk semua mengatasi apa-apa yang ada di dalam rumah tangga. Yusuf bekerja keras dan Yusuf tetap merendah. Ketika digoda oleh seorang wanita, ya, Yusuf dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia menolak. Dunia ini selalu memberi kesempatan untuk anak-anak Tuhan kerjakan. Wah, ini tidak apa-apa. Wah, ini mulai tidak jujur. Tidak apa-apa, yang penting kita untung besar. Nah, ini tidak apa-apa, singkirkan orang itu.
Ini banyak terjadi di lingkungan kita. Persaingan pekerjaan, persaingan dagang, persaingan soal kepercayaan. Ya, kamu ini siapa? Ya. Ini dunia yang penuh dengan kejahatan. Itu yang merusak, yang akan mengganggu Yusuf. Tapi Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan. Yusuf dijauhkan. Nah, ketika belum dipanggil oleh Firaun, Yusuf sudah dipertemukan kembali oleh sebuah mimpi lagi. Dan mimpi itu diartikan oleh Yusuf. Yusuf terlepas dari hukuman. Yusuf mengartikan bahwa mimpi itu yang akan terjadi adalah bahaya kelaparan yang besar sampai ke seluruh sekitar. Yusuf dipakai naik pangkat, perubahan demi perubahan di alam ini. Kita alami ya, mengalami perubahan ini, mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi kita tetap melekat kepada pokok yang benar, yaitu Kristus. Kuncinya satu, hidup di dalam Tuhan. Engkau akan menikmati atau mengalami kuasa Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan. Dan yang kedua tadi dikatakan saudara dan saya adalah terangnya Kristus. Jadi maaf Kristus terjadi ada di dalam kehidupan kita, dan kita akan menerangi keadaan dunia yang gelap ini. Dan engkau pakai hati dengan hal-hal yang membangun, ya. Dengan hal-hal yang membangun. Kalau kita belajar dari keadaan pemerintahan kita, ada hal-hal yang banyak kita perlu pelajari. Saya belajar dari tokoh Yusuf tadi. Yusuf itu mengalami perubahan demi perubahan yang terus proses kehidupannya. Tapi akhirnya Yusuf menerima hal yang luar biasa. Saudara kalau dibenci, apakah saudara membalas kebencian? Tidak. Ya, yang terjadi di dalam Yusuf, ketika Yusuf harus bertemu dengan saudara-saudara, Yusuf sedang menduduki gudang makanan. Kalau secara dunia, kamu dulu membuang aku, apa balasannya? Hal-hal yang di luar dugaan dunia. Hal-hal yang di luar dugaan dunia, anak-anak Tuhan itu tetap berdampak. Ya, tidak membenci, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Ayo, engkau orang-orang muda yang harus berdampak cara yang luar biasa melalui kehidupan kita, melalui semangat kita, melalui doa-doa kita. Ayo pemuda tetap semangat, terus maju. Jika kita jangan sampai mundur, jika kita tidak melekat kepada pokok yang benar, kita tidak dapat berbuah. Kuncinya kita harus melekat kepada pokoknya. Nah, maka hidup kita akan berdampak. Tuhan akan pakai orang-orang muda di sini. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Walaupun sudah lansia dikatakan, engkau pernah muda, doakan anak-anak muda. Kita terus tetap semangat dan mati di dalam Tuhan. Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berikan kepala. Kita akan masuk dalam doa. Ayo anak-anak muda, saya minta engkau ada di pelataran ini. Ayo yang masih muda, engkau ada maju. Ya, maju di tempat ini. Ayo ambil Theo, ada di sini saya. Ya. Ayo saya doakan orang muda. Ya, hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Hidupmu akan dipakai oleh Tuhan.
Kita orang-orang tua doakan anak-anak muda. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Raymond, Bapak Andreas, Bapak Thomas, Saudara Thomas belum datang, untuk dibawa doakan untuk anak-anaknya. Itu kembalakan itu. Di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang sehat. Kami mengasihkan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih supaya kami di dalam Anda. Haleluya. Amin. Amin. Berat tangan. Ada acara tambahan dan juga ada kolekte yang kedua karena dari BPP Pusat dan KMN untuk Harnas ini kita ada kolekte 2 kali. Yang kolekte yang kedua akan kita serahkan kepada BKMN. Tapi sebelum kolekte ada satu acara tambahan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, adik-adik kita kaum muda di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini rindu ingin berbuat nyata bagi gereja. Ya, jadi mereka mempersiapkan sendiri, mereka mengadakan sendiri, jadi mereka menyumbangkan apa itu hand sanitizer sama holdernya dan dispensernya untuk disumbangkan bagi gereja. Jadi nanti ketika Bapak Ibu harus cuci tangan bisa menggunakan hand, atau ketika pulang sebelum ke sana nanti di sini akan kita pasang, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hand sanitizer juga. Ya, ini inisiatif mereka bagi gereja. Ya, saya percaya ini berdampak buat kita. Ya. Dan nanti dengan hormat Ibu Gembala boleh ke depan. Ya. Nah, silakan. Jadi saya percaya ini bisa berdampak ya bagi gereja kita. Jadi semakin bersih, semakin mengikuti protokol kesehatan. Dan setelah ini kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk keluarga kaum muda. Silakan kita naikkan satu pujian. Kita nyanyi lagu dangdut lagi ya Pak Ibu. Ya. Jika lupa Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh menikmati kuasa Tuhan bekerja. Engkau hadir di tengah-tengah kami menjamah setiap hati. Kami akan pulang dengan sukacita dan damai dari Tuhan. Kami akan terus bekerja dan mengerjakan iman kami Tuhan. Di dalam keadaan dunia yang semakin gelap, tapi kami akan muncul sebagai murid-murid Tuhan yang akan berdampak bagi dunia ini, bagi sekitar kami. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati perlindungan kami, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, orang tua kami,
para lansia yang belum bisa beribadah, Tuhan Engkau memberkati mereka. Untuk ibadah online Tuhan akan terus pakai untuk memberkati jemaat Tuhan. Dalam waktu bagi sekolah minggu, Tuhan Engkau akan menolong. Engkau akan terus bekerja di sekolah minggu GSJA Immanuel ini. Akan terus bekerja memajukan pekerjaan bagi anak-anak kami. Sekolah minggu di tempat ini. Kau memberikan kuasa-Mu, pengurapan-Mu dulu. Dan setiap HP, pertemuan-pertemuan lewat HP, Tuhan Kau akan berkati. Kami akan gunakan HP kami dengan hal-hal yang membangun iman kami kepada Tuhan. Kerohanian kami makin bertumbuh dan makin dewasa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kau berkati. Bagi ibadah besok minggu Tuhan berkati. Ibadah nanti sore Tuhan Kau berkati dan Kau bekerja. Kau akan pakai banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Akan keluar menjadi terang-terangnya Kristus. Syukur ya Bapa, sertai kami pulang. Kami berpisah satu dengan yang lain, tapi biarlah Tuhan, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya.